Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Fabrizio Romano, Antonio Conte tertarik latih Manchester United. Sebuah kabar baru diungkapkan Fabrizio Romano terkait situasi Antonio Conte. Mantan pelatih Chelsea itu dilaporkan siap menangani Manchester United. 1 bulan terakhir Manchester United diguncang isu pergantian manajer. Ini disebabkan Ole Gunnar Solskjaer dituntut mundur akibat rentetan hasil buruk yang didapatkan Setan Merah. Tuntutan untuk Manchester United mengganti manajer mereka semakin menggema di akhir pekan ini karena Manchester United kalah 5-0 dari Liverpool di Old Trafford. Fabrizio Romano mengklaim bahwa ada beberapa manajer yang mulai tertarik menangani Manchester United. Salah satunya adalah Antonio Conte. Tertarik melatih. Menurut laporan Romano, Antonio Conte ternyata tertarik untuk menangani Manchester United. Situasi ini berbeda dari rumor-rumor yang mengatakan Conte tidak berminat pada United. Conte disebut punya ketertarikan untuk menangani Setan Merah. Ia menilai United adalah proyek yang menarik sehingga ia tergoda untuk menangani Setan Merah. Belum ada pembicaraan resmi. Namun Romano mengklaim bahwa saat ini belum ada pembicaraan apapun antara Conte dan manajemen Manchester United. Manajemen Manchester United dilaporkan masih belum mengambil keputusan apapun terkait masa depan Solskjaer. Mereka diberitakan berhati-hati untuk mengambil keputusan terkait posisi manajer ini. Namun Romano membeberkan beberapa hari ke depan bisa menjadi kunci apakah manajemen Manchester United akan berpisah atau tidak dengan Solskjaer. Kandidat lain. Selain Conte, ada satu kandidat lain untuk menangani Manchester United. Ia adalah mantan manajer Real Madrid Zinedine Zidane, yang dilaporkan juga tertarik menjadi juru taktik Setan Merah. Disebut bakal nakodai Manchester United, statistik Zidane lebih ciamik ketimbang Solskjaer. Hasil buruk yang didapat Manchester United kala menghadapi Liverpool berbuntut panjang. Kekalahan 5 gol tanpa balas Setan Merah pada laga yang dihelat di Old Trafford Minggu 24 Oktober dikabarkan membuat posisi Ole Gunnar Solskjaer berada di ujung tanduk. Solskjaer mendapat tuntutan dari sejumlah supporter Manchester United untuk mundur dari tampuk kepelatihan tim tersebut. Tagar Ole Out kembali mengemuka di sejumlah media sosial. Kali ini tuntutan Ole Out tampaknya lebih masif. Bahkan dikabarkan manajemen Setan Merah mulai membuka opsi untuk mengganti Solskjaer. Sejumlah calon mulai mengemuka seiring beredarnya kabar ini. Salah satu calon yang disebut sebagai kandidat utama pengganti Solskjaer adalah Zinedine Zidane. Zidane disebut bakal mampu menyelamatkan bidik United yang saat ini tengah karam tersebut. Optimisme ini tak lepas dari catatan statistik pelatih asal Prancis tersebut yang lebih mentereng dibanding Solskjaer. Rataan poin Zidane lebih ciamik. Kendati lebih sedikit urusan memimpin langsung anak asuhnya di lapangan, Zidane bisa berbangga untuk urusan raihan poin. Sejauh ini catatan poin per pertandingannya lebih apik ketimbang Solskjaer. Secara total Zidane memiliki rataan poin per pertandingan sebesar 2,11. Rataan ini hasil dari 190 kemenangan, 63 hasil imbang, dan 47 kekalahan yang didapatnya sebagai pelatih. Sementara dari 250 kemenangan, 87 hasil imbang, dan 123 kali kekalahan, Solskjaer memiliki rataan poin per pertandingan sebesar 1,81. Skuad Zidane lebih puas. Tak hanya urusan poin per pertandingan, urusan produktivitas pun skuad besutan Zidane lebih apik ketimbang tim asuhan Solskjaer. Dari 300 pertandingan, skuad besutan Zidane sudah mencetak 656 gol. Artinya rasio gol per pertandingannya adalah 2,18. Sementara dari 460 pertandingan, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer mencetak 565 gol. Artinya rasio gol per pertandingan mereka sebesar 1,85. Benteng pertahanan tim Zidane lebih kokoh. Tidak cuma apik dalam menyerang, tim besutan Zidane juga kokoh dalam bertahan. Bahkan soal kekokohan tim besutan ini, Zidane juga mengungguli Solskjaer. Dari 300 pertandingan, gawang tim besutan Zidane kebobolan 308 kali. Artinya dalam tiap laga timnya kebobolan sebanyak 1,2 kali. Sementara dari 460 pertandingan, gawang tim asuhan Solskjaer kebobolan 565 kali. Artinya dalam tiap laga tim besutan pelatih 49 tahun tersebut kebobolan 1,23 kali. Lemari trofi Zidane lebih penuh. Apiknya catatan Zidane ini juga berpengaruh terhadap koleksi trofi pelatih tersebut. Koleksi trofi Zidane jauh lebih banyak ketimbang yang ada di lemari trofi Solskjaer.
Sepanjang karir kepelatihannya, Zidane sudah mengoleksi 2 trofi Liga Champions, 2 trofi juara La Liga, 2 trofi Piala Super Spanyol, 2 juara FIFA Club World Cup, dan 2 trofi juara Piala Super UEFA. Secara pribadi, ia juga sempat meraih 2 trofi pelatih terbaik di level klub. Sementara sepanjang karir kepelatihannya, Solskjaer baru mengoleksi 5 trofi. 5 trofi tersebut adalah 2 trofi juara Liga Norwegia, 1 trofi juara Piala Norwegia, dan 2 trofi juara Liga Premier U21. Manchester United, tolong dengarkan teriakan fansmu, Ole Out. John Cross, jurnalis The Mirror, meminta Manchester United melupakan kisah kepahlawanan Ole Gunnar Solskjaer. Jika masih punya ambisi menjadi klub terbaik Eropa, United harus mencari manajer baru. United menjadi bulan-bulanan Liverpool pada laga pekan ke-9 Liga Premier musim 2021-2022, Minggu 24 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat. Pada duel di Old Trafford itu, United dipermalukan 5 gol tanpa balas. Hasil ini menjadi catatan kelam dalam sejarah United. Salah satu kekalahan paling buruk United di kandang. Selain itu, United kini hanya mendapat 1 poin dari 4 laga terakhirnya di ajang Liga Premier. Kesetiaan buta. Fan United mungkin kini terbelah menjadi 2 kubu. Chant dukungan untuk Solskjaer masih berkumandang di Old Trafford. Di sisi lain, tagar Ole Out makin menguat. John Cross tampaknya lebih setuju dengan kubu Ole Out. Solskjaer harus bersyukur para penggemar tidak memanggilnya, tetapi itu mungkin karena kesetiaan yang buta dan mengagumkan terhadap legenda sepanjang masa, kata John Cross pada opininya di The Mirror. Tetapi kenyataannya adalah bahwa manajer manapun akan berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya setelah kejadian semacam itu. United telah bertahan dengannya melalui suka dan duka, tetapi kalah 5-0 dari rival terbesar Anda tidak dapat diterima, kata John Cross. Lupakan dongeng Solskjaer. Solskjaer akan dikenang sebagai salah satu pemain legendaris United. Gol ke gawang Bayern Munchen di final Liga Champions 1999 akan selalu menjadi dongeng romantis bagi setiap fans setan merah. Tapi menurut John Cross, tidak ada lagi dongeng kepahlawanan dengan kembalinya Solskjaer sebagai manajer United. Jika United memiliki ambisi untuk kembali menjadi salah satu klub terbaik di Eropa, maka mereka harus menyerah pada dongeng pahlawan yang kembali dan hidup di dunia nyata dengan pelatih kelas dunia yang tepat dan berpengalaman, kata John Cross. Itu bukan hasil yang aneh, karena United semakin buruk dalam beberapa pekan terakhir. Hanya mengambil 1 poin dari 4 pertandingan Liga Premier terakhirnya, katanya. Berantakan. Sementara itu, dari sisi permainan, John Cross juga memberi rapor merah untuk United. Kebobolan 4 gol di babak pertama, Cross melihat United tidak berada pada level yang sama dengan Liverpool. United sangat buruk, pertahanannya berantakan dan mereka benar-benar tersesat saat Paul Pogba diusir keluar lapangan dan Cristiano Ronaldo juga sangat beruntung tidak mendapat kartu merah. United bermain dengan 10 pemain setengah jam terakhir. Liverpool bermain-main dengan mereka, tetapi akhirnya tidak melakukan pembunuhan walau mereka bisa mencetak gol lebih banyak, kata Cross.